Alright, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-8 ya, teman-teman. Dan di chapter ke-8 nanti kita akan belajar materi pembekalan terakhir untuk structure, yaitu tentang gandengan kata. Gandengan kata ini juga bisa dibilang materi terakhir paired words atau gandengan, maksudnya phrasing, teman-teman, atau bagian yang hilang di dalam posisi kalimat gitu ya. Jadi langsung saja di soal structure TOEFL teman-teman itu ada jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup mencari pasangannya gitu ya. Jadi kalau ada si A berarti ada si B, atau kalau ada si B berarti kita butuh si A gitu ya. Nah, untuk gandengan kata ini ada tiga kelompok gitu ya, tiga kelompok penggunaan. Yang pertama adalah di kelompoknya conjunction. Dan conjunction yang punya gandengan kata ini semuanya dari keluarganya fanboys, yaitu but, biasanya ada also-nya, teman-teman. Jadi but also, kemudian or, nor, dan and. Ya. Nah, but also itu biasa sebelumnya ada not only. Jadi not only, but also. Biasanya yang hilang not only-nya atau but-nya yang hilang. Jadi salah satu nanti jadi petunjuk teman-teman untuk mencari jawaban di dalam pilihan gandanya, gitu ya. Nah, contoh kalimat yang menggunakan not only but also misalnya teman-teman, Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis tapi juga seorang peraga atau aktor gitu ya. Nah, berikutnya ada or. Kalau or ini bisa gandengannya whether atau either. Ya, dan teman-teman nggak mungkin menemukan ada dua ini di pilihan ganda, misalnya di A either, di Bravo misalnya whether. Pasti salah satu teman-teman di pilihan ganda gitu ya. Nah, contohnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Nah, itu kalau diartikan kamu perlu entah menambahkan kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Nah, kemudian berikutnya ada nor, gandengan sebelumnya ada neither ya, teman-teman. Jadinya neither nor. Nah, contoh kalimatnya, the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir itu ada conjunction and yang mana sebelumnya boleh kita isi dengan both. Atau kalau misalkan teman-teman melakukan both biasanya ya, nah berarti kita kehilangan and seperti itu. Contoh teman-teman, Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Dan diingat-ingat both di sini dia kata keterangan ya teman-teman. Jadi bedakan dengan both of. Kalau both of teman-teman tidak perlu and. Tapi kalau both aja nggak ada of setelahnya berarti perlu and. Gitu ya. Nah, kemudian itu tadi adalah gandengan kata di bagian conjunction. Contohnya not only but also, either, whether or, neither nor, both and. Nah, sekarang gandengan kata yang di ungkapan perbandingan. Jadi caranya kita membanding-bandingkan dalam bahasa Inggris itu nanti biasanya juga keluar di soal structure TOEFL, teman-teman. Nah, caranya membandingkan itu ada tiga. Yang pertama ketika kita mau bilang sama dengan, alias yang dibandingkan itu dua hal yang sama atau tidak berbeda gitu ya. Nah, caranya kita bisa pakai as yang pertama itu artinya sama, dia keterangan teman-teman atau adverb gitu ya. As yang kedua itu adalah dia bisa preposisi, bisa conjunction. Teman-teman, tergantung kata setelahnya nanti apakah subjek predikat atau kata yang dibandingkan saja gitu ya. Nah, kemudian the same itu kata sifat, gandengannya juga as. Kemudian not so ini sama kayak as yang di depan teman-teman, itu keterangan, cuman artinya tidak sama gitu ya, tidak sama dengan seperti itu. Nah, contoh kalimatnya, Katarina is not as tall as you. Nah, itu juga boleh kita bilang Katarina is not so tall as you. Jadi pakai so nggak apa-apa teman-teman, artinya sama ya. Katarina itu tidak sama tinggi dengan kamu atau tidak sama tingginya dengan kamu. Seperti itu. Nah, berikutnya ada would rather atau rather aja ya, atau more, nanti gandengannya adalah than. Contoh teman-teman, this route, nah ini bacanya bisa route, bisa route ya. This route takes longer time than the other route. Jadi kalau diartikan, rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute yang satunya atau rute yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir untuk perbandingan itu namanya superlatif, teman-teman. Nah, superlatif itu adalah membandingkan satu variabel dengan banyak atau dengan sisanya, gitu ya. Contohnya kita kalau kamu mau bilang
Rita adalah gadis tercantik di dalam kelas ini, misalnya gitu ya. Jadi membandingkan Rita dengan seluruh gadis di kelas ini, misalnya gitu. Jadi satu dengan sisanya, gitu ya teman-teman. Nah, kita caranya bilang yang paling atau superlatif itu kita bisa pakai the most. Dan diingat-ingat most di sini yang artinya yang paling itu harus pakai the atau teman-temannya the, teman-teman. Gitu ya, terutama yang definite. Bisa the, bisa kepemilikan, bisa demonstratif, seperti itu. Nah, nanti gandengannya ini yang sering keluar ya, bisa pakai of, bisa pakai in, bisa pakai on juga, among, sama at. Seperti itu. Nah, contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Dan among itu preposisi yang setelahnya kata bendanya pasti jamak, teman-teman. Karena artinya among itu di antara banyak gitu ya. Jadi ini kalau diartikan, berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Contoh ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah gandengan kata yang ada di ungkapan perbandingan. Jadi caranya kita membanding-bandingkan dalam bahasa Inggris. Nah, yang terakhir itu gandengan kata di kelas kata keterangan dan preposition. Oke, yang pertama ada from, gandengannya adalah to. Seperti artinya ya, from itu dari atau eh, sejak juga bisa. To-nya di sini artinya hingga atau sampai. Contoh, teman-teman. We will have to walk from this point to the next town. Kita bakal harus berjalan dari tempat ini atau titik ini menuju kota berikutnya. Seperti itu. Nah, jadi from to ya, biasanya salah satu hilang entah from-nya entah to-nya. Nanti yang salah satu yang nggak hilang jadi petunjuk, teman-teman. Berikutnya ada between, artinya di antara, gandengannya dan ya. Jadi between and. Contoh, teman-teman. Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Seperti itu. Berikutnya ada to yang O-nya 2 artinya terlalu dan enough artinya cukup. Nanti gandengannya adalah to verb 1 atau to verb 1, teman-teman. Contohnya adalah you are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Atau kalau pakai enough juga boleh. You are old enough to participate in the competition. Kamu sudah mencukupi umurnya untuk mengikuti lomba itu. Seperti itu. Berikutnya ada so that. Nah, so di sini artinya sangat, teman-teman. Jadi so-nya itu adverb of degree ya. Jadi so sangat. That-nya di sini artinya adalah sehingga, dia adalah conjunction. Jadi setelahnya harus diikuti subjek predikat. Nah, contohnya adalah the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Jadi cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku pada es teh. Maksudnya untuk membeli es teh. Gitu ya. Jadi so hot that, sangat panas sehingga. Nah, berikutnya ini artinya sama, teman-teman, cuman penggunaannya beda. Jadi such that itu such-nya artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Dia juga conjunction. Nah, yang beda penggunaannya di such sama so-nya ya. Kalau such itu setelahnya nanti, setelah kata sifat harus ada kata benda dulu baru nabrak that. Contoh, teman-teman. It is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Jadi ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku pada es teh atau untuk es teh. Gitu ya. Nah, di situ ada such hot weather, ada kata benda weather dulu baru nabrak maksud saya conjunction, maaf, conjunction that ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, berikutnya ada such as. Nah, ini beda arti, teman-teman, hati-hati. Such di sini artinya beberapa. Maka kata benda setelahnya harus jamak. Ya, jadi beberapa benda jamak. As-nya di situ artinya seperti untuk memberikan contoh. Gitu ya. Contohnya gini. We will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita perlu beberapa alat semacam atau seperti gitu ya. Screwdriver itu obeng dan wrench. Wrench itu kunci ya, kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Seperti itu. Jadi such tools, jadi beberapa alat, as itu semacam atau seperti gitu ya. Jadi obeng atau semacam obeng gitu yang bisa dipakai buat drive the screw gitu ya, teman-teman. Atau melepas screw. Screw itu ini apa murnya seperti itu. Sorry. Ya, baut atau mur saya lupa, teman-teman.
Oke lanjut ya, terakhir itu ada ungkapan urutan, contohnya the first ini yang paling sering teman-teman. Yang paling sering saya temukan di TOEFL, entah itu yang diprediksi atau di ITP untuk gandengan kata di bagian pertama ini adalah ungkapan the first ini. Jadi the first nanti gandengannya adalah to verb 1. Contoh kalimatnya, I would be the last person in this world to let you down. Nah ini pakainya the last. Oke, ini kalau diartikan, saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini untuk membiarkanmu sedih atau kecewa. Nah, jadi kalau ada ungkapan urutan entah the first, the last, the next, the second, the third gitu ya. Nah, nanti gandengannya adalah to verb 1, teman-teman. Seperti itu. Nanti biasanya yang dihilangkan to verb 1-nya yang sering keluar. Jadi petunjuknya teman-teman urutan itu. Nah, ini kalau diartikan saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu sedih. Maksudnya saya akan menjadi orang pertama untuk menghilangkan kesedihanmu. Jadi kayak kebalikannya. Maksudnya saya tidak akan membiarkan kamu sedih kayak gitu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah ungkapan-ungkapan dalam, soal TOEFL tentang gandengan kata ya. Jadi, biasanya yang depan yang hilang, petunjuknya yang belakang, kadang belakang yang hilang, petunjuknya yang depan. Nah, ini nggak perlu dihafal, silahkan teman-teman foto dulu nggak apa-apa, sambil difoto kalau ada yang ingin ditanyakan sama teman-teman, monggo ditanyakan dulu sebelum kita ke contoh, teman-teman. Nggak ada pertanyaan ya, dan saya rasa pastinya teman-teman sudah difoto atau di-screenshot. Nah, sekarang kita ke contoh penggunaannya di soal. Contoh pertama, caranya seperti biasa teman-teman, kita cari kata kerja sebagai predikat. Nah, itu kalau ditarik dari depan ke belakang, ada verb 2 di bawah, yaitu kata wrote. Verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Subjeknya adalah kata author Margaret Wise Brown. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi. Nah, tapi di sebelumnya kata wrote itu kita menemukan ada conjunction, tapi bukan menghubungkan dua SP ya. Di sini conjunction fanboys itu nggak ada koma sebelumnya. Artinya conjunction fanboys di sini hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, kalau setelahnya itu ada verb 2 sebagai predikat, maka sebelumnya but ini juga harusnya ada verb 2, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi di pilihan ganda itu nggak ada yang cuman verb 2, dia panjang-panjang. Nah, di situ kebetulan but-nya ada kata also-nya, but also. Itu gandengannya adalah not only. Jadi cari yang not only verb 2, but also verb 2. Urutannya nanti seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Satu-satunya yang not dulu, baru only ya. Yang lain yang Bravo itu kebalik, yang Charlie dan Delta nggak ada not-nya, nggak bisa. Jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Jadi di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya memproduksi lebih dari, nah kalau more than itu jadi satu, terus setelahnya ada angkanya, itu dia bukan perbandingan ya teman-teman, dia adalah gandengan dengan ini, jumlahnya. Itu penanda jumlah jadi satu, artinya lebih dari 100 buku, jadi lebih dari 100, sama kayak over. Jadi more than itu sama kayak kata over, yang adverb ya, artinya lebih dari. Kemudian, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 lagu rekaman anak-anak, seperti itu. Oke, jawabannya alfa. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama, dicari predikatnya dulu, tarik dari depan ke belakang, di situ ada did not grow ya. Subjeknya adalah with, kemudian ada predikat lagi does, subjeknya adalah it. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction ya. Nah, kebetulan di situ kita menemukan sebelumnya titik-titik itu ada as diikuti kata sifat atau kata keterangan, teman-teman. Nah, berarti as di sini artinya adalah sama, bukan sebagai ya. Kalau as yang artinya sebagai itu bukan diikuti keterangan, teman-teman, tapi diikuti kata benda. Seperti jadi as ini adalah artinya sama, yang mana gandengannya adalah as satu lagi. Dan itu nanti dia bisa menjadi conjunction sama kayak more than. More than itu setelahnya kan bisa diikuti subjek predikat, bahkan bisa diinversi. Nah, as ini sama, teman-teman. Penggunaannya sama dengan more than, gitu ya. Jadi as di sini carikan gandengan as satu lagi, jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca kurang lebih, before 8000 BC,
wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan kurang lebih, sebelum tahun 8000 sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak eh, sekarang ini atau sebanyak yang sekarang. Gandumnya maksudnya ya. Oke, lanjut lagi ke nomor terakhir, maksudnya contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada auxiliary can ya. Maksudnya verbnya adalah live. Subjeknya itu di tengah-tengah itu, yaitu walking fish. Nah, ini inversi. Kenapa diinversi? Karena ada negative adverb atau penanda inversi nomor 3. Nah, ini materi kita chapter 4 ya, teman-teman. Nah, kemudian di situ ada predikat lagi yaitu can travel. Subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Ya kan? Nah, di pilihan ganda itu ada beberapa conjunction. Yang pasti yang alpha nggak bisa ya, teman-teman. Kita butuhnya conjunction. Sedangkan yang alpha itu dia keterangan seperti itu. Nah, berarti antara Bravo, Charlie, atau Delta. Nah, kalau teman bingung di sini kan kalau diisi Bravo bisa secara penggunaan fanboys ya, Charlie juga bisa, Delta juga bisa. Maka teman-teman harus jeli-jeli lagi cek di teks. Nah, di situ ada kata not only yang gandengannya adalah but also. Nah, di situ sudah ada also-nya, nggak perlu dikasih also lagi ya, teman-teman. Jadi tinggal nyarikan kata but di sini. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances overland. Jadi tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa berjalan untuk jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Nah, itu tadi contohnya. Sekarang mari kita praktekkan ke latihan soal. Seperti biasa, teman-teman. Jangan takut salah dulu, karena kita belajar ya. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alfa, Alfa, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada was, subjeknya Rosa Parks. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap ya. Nah, di situ ada ungkapan the first atau ungkapan urutan, teman-teman. Yang mana gandengannya adalah to verb 1. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa. Ya. Nah, jadi kalau dibaca nanti, Rosa Parks was the first African American woman to receive the Presidential Medal of Freedom. Jadi kalau diartikan kurang lebih, Rosa Parks merupakan wanita Amerika Afrika pertama untuk menerima medali presiden, medali kemerdekaan atau medali kebebasan gitu ya dari presiden. Seperti itu. Kalau yang Charlie kenapa salah? Karena di situ which she received. Nah, jadi gini teman-teman, di hari ke-10 nanti, karena di sini udah keluar ya, jadi saya spill teman-teman. Conjunction which ini tidak boleh lengkap setelahnya. Maksudnya gimana, Sir? Kalau misalnya setelah predikat receive itu sudah ada objeknya, yaitu the presidential medal, itu kan kata benda, teman-teman. Nah, itu maka yang harus hilang adalah subjeknya. Alias subjeknya harus lebur jadi satu sama conjunction. Nah, atau kebalikannya. Kalau misalkan subjeknya ada, nah setelahnya predikat nanti objeknya lah yang harus hilang. Gitu ya. Lalu Sir, bagaimana kalau predikatnya itu memang tidak butuh objek? Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Intinya kalau which itu setelahnya nggak boleh lengkap, teman-teman. Karena nanti diartikan nggak enak. Gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas di hari ke-10, teman-teman. Seperti itu. Intinya Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie receive itu verb 2, dia predikat, sedangkan di soal sudah ada predikat. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi ya, karena nanti ada pemborosan. Nah, kalau yang delta ada predikat lagi juga. Jadi nggak bisa. Jawabannya yang alpha. Lanjut ke number 5. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta ya. Mari kita cek bareng. Cari predikat dulu di soal, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada involves, artinya melibatkan, subjeknya adalah the process, kemudian, nah nggak ada predikat lagi ya teman-teman, tapi di situ tadi saya melihat kata both, yang mana gandengannya adalah kata and. Ya betul, jawabannya yang delta teman-teman. Nanti kalau dibaca, the process of nuclear fission involves the splitting of atomic nuclei, contributing to both nuclear power generation and nuclear weapons. Kalau diartikan proses dari fisi nuklir melibatkan pembelahan inti atom yang berkontribusi terhadap eh, apa ya, generation itu ini teman-teman, apa bahasa Indonesianya itu eh, pembuatan gitu ya. Jadi pembuatan tenaga nuklir dan senjata nuklir seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 6. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab. Oh enggak, ada jawaban Charlie juga. Jadi antara Charlie atau Delta. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada kata pumps, subjeknya the heart. Kemudian, nah ada predikat lagi fielder. Subjeknya adalah kidneys ya. Sorry teman-teman, saya lupa menandai. Nah di situ ada kata us yang mana gandengan sebelumnya itu adalah kata us juga. Nah sayangnya di pilihan ganda itu yang us itu ada dua, antara Charlie atau Delta. Nah berarti Alpha Bravo salah ya teman-teman. Nah jadi gini teman-teman, bedanya yang Charlie sama Delta itu yang Charlie pakai many, yang Delta pakai much. Nah di hari ke-6 ketika kita membahas tentang adjektif, kemudian di hari kelima tentang kita belajar tentang double komparatif, itu ada saya menjelaskan perbedaannya many sama much. Many itu diikuti kata benda yang jamak. Nah, namanya jamak berarti bisa dihitung ya, dan jamak gitu teman-teman. Sedangkan much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya many atau much, kita lihat aja di setelah titik-titik, bendanya itu bisa dihitung atau tidak. Gitu ya. Nah, di setelahnya titik-titik itu ada kata benda blood, yang mana artinya darah. Darah itu tidak bisa dihitung. Ya, berarti kita pakainya yang much. Jawaban yang tepat adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, the heart pumps about 70 times as much blood in a day as the kidneys filler. Kalau diartikan, jantung itu memompa sekitar 70 kali eh, darah dalam sehari sebanyak yang disaring oleh ini teman-teman, ginjal gitu ya, yang ginjal saring seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, ke nomor 7. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek ya teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada R, subjeknya viruses. Nah, ada juga can only replicate. Ini kita anggap satu aja, teman-teman, karena dia dihubungkan dengan fanboys end. Kalau ada seperti ini, dianggap satu aja ya. Karena fanboys end-nya di situ bukan yang menghubungkan dua ASP, dia hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, karena sama atau paralel, anggap aja dia satu, gitu ya. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, dan nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, setelah titik-titik itu ada kata then, yang mana gandengannya adalah more.
ya. Cari yang ada more-nya. Nah, yang alpha itu ada, oh semuanya ada more-nya ya, teman-teman. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha itu ada more. Nah, cuman ada n, dua ini beda, nggak bisa, teman-teman. Ya, dua ini yang satunya adalah comparative degree, setelahnya itu adalah positive degree. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo ada, nah ini beda, match-nya di situ adalah adverb, ya, sama kayak far, sama kayak little, sama kayak much ini. Jadi artinya kalau much sama far itu jauh lebih apa gitu ya. Misalkan much smaller itu jauh lebih kecil. Kalau far far smaller juga bisa. Kemudian kalau pakai little, little smaller itu maksudnya sedikit lebih apa gitu teman-teman. Jadi sama nanti artinya. Jadi kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu ya. Nah, kalau yang Charlie as much as smaller than, nah ini nggak bisa teman-teman. Jadi gini, as much as atau more than itu ya, setelahnya itu nanti antara dua, dia diikuti subjek predikat, berarti dia dianggap conjunction, atau diikuti oleh eh, kata yang dibandingkan. Nah, itu kan kata yang dibandingkan smaller, sedangkan sebelumnya itu nggak ada more-morean, teman-teman. Nggak ada, maksudnya nggak ada kata more gitu ya, atau komparatif. Jadi nggak bisa, teman-teman. Oke. Kalau yang delta ada more setelahnya itu pakai asmas nggak setara, nggak bisa. Ya udah berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, viruses are much smaller than bacteria and can only replicate within host cells. Kalau diartikan, virus itu jauh lebih kecil gitu ya daripada bakteri dan hanya bisa membelah diri di dalam sel-sel inang atau sel-sel yang ditumpangi itu ya, karena mungkin mereka parasit. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 8. Ya, jadi then gandengannya more, teman-teman. Nomor 8, dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Bravo, Alpha, Charlie, Delta. Lengkap teman-teman. A, B, C, D. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat is, subjeknya the moon. Kemudian ada predikat lagi are. Kemudian, nah sebenarnya subjeknya belum ada ya teman-teman. And thus, its gravitational pull place. Nah ini ada predikat lagi yaitu place. Oh sorry, di situ ada fanboys yang ada koma sebelumnya, dia conjunction teman-teman. Subjeknya adalah its gravitational pull. Predikatnya place itu ya. Nah, berarti ini ada predikat satu lagi, kita butuh conjunction subject. Nah, tapi tidak ada conjunction subject. Berarti di sini subjeknya itu yang di sebelumnya itu ini inversi, teman-teman. Masih ingat? More than itu setelahnya boleh diinversi, boleh tidak. Nah, ini yang setelahnya than ini diinversi. Nah, yang pasti kita disuruh mencarikan gandengannya more ya, yaitu kata than. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the moon is much closer to Earth than are other celestial bodies, and thus its gravitational pull plays a significant role in shaping Earth's tides. Kalau diartikan kurang lebih, bulan itu jauh lebih dekat kepada bumi daripada benda-benda langit yang lain. Dan oleh karena itu, tarikan gravitasinya memainkan peran penting dalam pembentukan gelombang pasang di bumi, gelombang pasangnya bumi, gitu ya. Oke, jawabannya bravo, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Di situ ada subjek, maksudnya ada predikat are, subjeknya they, ada conjunction although.
Nah, kemudian ada subjek lagi Arthur Conan Doyle and Edgar Allan Poe, itu ya, predikatnya kata did, teman-teman. Nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP lagi. Berarti kalimat sudah lengkap, conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, masalahnya berarti bukan di sentencing, tapi di phrasing. Nah, kalau kita lihat di situ, teman-teman, ada kata more, ya. Did more to establish the genre. Jadi more di sini gandengannya adalah than, ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, although they are not the only authors of detective fiction, Arthur Conan Doyle and Edgar Allan Poe did more to establish the genre than any other writers. Kalau diartikan kurang lebih, meskipun mereka bukanlah satu-satunya penulis dari fiksi detektif, Arthur Conan Doyle dan Edgar Allan Poe melakukan lebih banyak untuk mengestablish itu bahasa Indonesianya untuk mengadakan. Maksudnya gini teman-teman, untuk membuat gitu ya, menyusun gitu atau menciptakan gitu. Jadi untuk menciptakan genre tersebut atau kategori tersebut daripada penulis-penulis yang lain atau penulis-penulis manapun yang lain seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor 10 terakhir. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Nah, di soal ini memang ada jebakan ya, tapi nggak apa-apa. Teman-teman coba dulu nanti kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, Charlie, Delta. Oke, antara Bravo, Charlie, atau Delta, mari kita bahas teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu ya. Di situ ada kata stated, artinya menyatakan. Subjeknya adalah Emily Dickinson. Ada conjunction that, subjek she, predikatnya adalah would rather be remembered. Oke. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya di phrasing. Nah, teman-teman jangan terjebak dengan kata as di sini. As di sini ini artinya bukan sama, teman-teman. Ya. Jadi ini bukan penanda paired words kita. Jadi as di sini kok kita bisa tahu kalau itu artinya bukan sama gimana, Sir? Karena setelahnya ini bukan kata sifat ataupun kata keterangan yang saya sampaikan tadi ya, kelas kata as yang artinya sama itu kelas katanya adalah adverb atau keterangan gitu ya. Nah, sedangkan di sini itu dia diikuti kata benda. Nah, sedangkan keterangan itu tidak bisa menjelaskan kata benda. Jadi ini artinya bukan sama tapi sebagai yang mana dia adalah preposition. Oke, jadi dia adalah preposisi, teman-teman. Nah, preposisi diikuti kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, ini bukan penanda paired words atau gandengan katanya. Penanda gandengan katanya itu adalah di kata rather atau would rather gitu ya, yang mana gandengannya, sebentar saya hapus dulu teman-teman, yang mana gandengannya adalah kata then. Jadi di sini kita carikan kata then. Nah, sayangnya di pilihan ganda itu yang ada then-nya ada dua, antara Charlie atau Delta. Nah, berarti Alpha sama Bravo udah pasti salah ya. Antara Charlie atau Delta, teman-teman. Yang ada then-nya. Bedanya, kalau yang Charlie itu dia diikuti verb ing, kalau yang Delta itu diikuti preposisi dan kata benda. Nah, then ini sama as ya, itu mirip kayak fanboys. Dia bisa berperan kayak fanboys, teman-teman. Artinya, kata setelahnya itu nanti mengikuti kata sebelumnya. Nah, jadi kita kalau mau memasukkan verb ing atau as noun, kita cek aja sebelum titik-titik atau sebelumnya then. Itu ada verb ing atau as noun-nya. Nah, itu kalau kita lihat di sebelum titik-titik itu ada as a poet of introspection. Ya, tapi tidak ada verb ing sama sekali, artinya yang Charlie tidak bisa. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Emily Dickinson once stated that she would rather be remembered as a poet of introspection than as a prolific writer. Kalau diartikan kurang lebih, Emily Dickinson itu pernah memberitahu bahwa dia lebih suka dikenang sebagai seorang pujangga atau penyair gitu ya, yang berintrospeksi, kurang lebih maksudnya gitu.
daripada sebagai seorang penulis terkenal atau penulis yang sangat berpengaruh. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang gandengan kata ya. Yang saya sampaikan tadi, gandengan kata itu jangan dihafal, teman-teman, tapi saran saya nanti teman-teman salin. Nah, ketika teman-teman sambil latihan, sambil teman-teman melihat tulisan teman-teman sendiri, itu nanti akan sangat ingat gitu. Maksudnya tanpa hafalan tuh akan hafal sendiri gitu ya. Tapi kalau dihafal sedangkan materi kita bukan cuman ini aja, pasti teman-teman nanti kesulitan. Jadi saran saya hajar latihan aja. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita tutup, teman-teman. Silahkan sambil saya absen ya. Jangan meninggalkan lapangan upacara dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Penggunaan such dengan that dan such dengan as itu apa, Sir? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jadi beda arti ya. Jadi perbedaan artinya kalau such that itu such-nya artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Ya, dan that-nya di situ conjunction yang mana setelahnya harus diikuti subjek predikat. Sedangkan such as itu, such-nya itu keterangan, artinya such-nya di sini dia bisa diartikan penanda jumlah gitu ya, teman-teman. Nanti benda setelahnya itu harus jamak. Kemudian as-nya di sini dia adalah preposition artinya seperti. Seperti itu. Jadi beda beda kelas kata. Jadi setelahnya cukup diikuti kata benda. Gitu, Miss. Atau nanti bisa ditonton lagi di bagian penjelasan tadi saya jelaskan dikit kok. Atau nanti kalau teman-teman ketika nulis atau melihat videonya lagi kok ada yang bingung atau ketika ngerjakan latihan ada yang bingung boleh japri saya ya. Nanti saya coba bantu lewat WhatsApp. Kemudian latihan lagi, Sir. Oke, siap. Jadi sudah saya buatkan dan baru selesai memang ini tadi. Mohon maaf teman-teman untuk yang mungkin tadi juga datang di sesi sore karena baru selesai juga ini tadi ya. Apa namanya habis maghrib tadi sekitaran jam-jam 6. Nah, sebentar. Kalau as titik-titiknya harus benda kah? Kalau as titik-titiknya harus benda kah? Maksudnya as maksudnya yang jadi gini teman-teman. As itu kan titik-titiknya kalau dari pertanyaan itu kan ada dua, di sini sama di sini ya. Nah, kalau yang di sini, kalau yang pakai as ya teman-teman, karena as ini keterangan, ini nggak boleh diisi benda. Seperti itu. Bukan nggak boleh sih, intinya harus ada kata sifat atau kata keterangannya. Jadi salah satu, entah kata sifat. Nah, kalau kata sifat diikuti kata benda nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan kata benda aja, misalnya as a teacher. Nah, itu nggak bisa, teman-teman. Itu as-nya bukan yang artinya sama. Itu artinya sebagai, itu preposisi. Gitu ya. Nah, tapi kalau as-nya yang setelahnya, yang di sininya, itu kalau diisi kata benda tidak apa-apa. Yaitu as-nya yang kedua kan dia bisa preposisi ya, teman-teman. Bisa preposisi, bisa conjunction. Gitu. Jadi sama besarnya seperti misalnya rumahmu sama besarnya seperti rumahku misalnya. Jadi setelah sama itu ada kata besar. Itu kan kalau ditranslate your house is as big as my house. Nah, as big as itu kan setelahnya as kata sifat, teman-teman, bukan kata benda ya. Karena kalau cuma kata benda misalnya as a teacher, as a lawyer, as a doctor, nah itu as-nya artinya sebagai yang mana dia preposisi. Itu bukan artinya sama, bukan perbandingan. Seperti itu. Gimana, Miss? Dapat maksud saya? Maksudnya itu kata benda di antara as itu, Kak. Jadi as noun as. Kalau as noun as saja nggak bisa, teman-teman. Harus ada kata sifatnya, ya. Kalau misalkan as kata sifat diikuti noun bisa, Sir. Bisa, baru as ya. Tadi ada, teman-teman. Yang pasti sebentar saya arahkan dulu ya, karena kalau sambil ngomong nanti saya takutnya saya kemana-mana. Sebentar, teman-teman. Tadi sepertinya saya lihat ada, kalau nggak gitu di sesi sore ya. Sebentar, teman-teman. Nah, di sini misalnya as much blood. Nah, ini kan jawabannya yang delta tadi ya. As much blood in a day as the kidneys. Jadi di situ ada much-nya. Much itu penanda jumlahnya, itu kata sifatnya, teman-teman. Jadi the heart pumps about 70 times as much blood. Nah, itu kan darah sama banyaknya gitu ya. Jadi yang dibandingkan itu sama banyaknya. Jadi as di sini keterangan menjelaskan kata sifat much.
Tapi kalau cuman a blood aja itu nggak bisa gitu. Jadi itu nanti jadi preposisi sebagai darah gitu. Hanya berlaku untuk kata sifat kah? Kata keterangan juga bisa, tapi nanti beda konteks ya, teman-teman. Jadi fungsinya kata sifat sama keterangan beda. Contohnya gini, saya bisa berlari sama cepatnya dengan angin misalnya, atau sama cepatnya dengan angin bertiup. Nah, itu kalau ditranslate kalau mau pakai quick ya, itu kalau ditranslate I can run as quickly as the wind blows. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan, dia pakainya adalah quickly, bukan quick aja. Nah, ini keterangan teman-teman. Kenapa? Karena dia menjelaskan kata kerja. Ya, saya bisa berlari secepat atau sama cepatnya dengan angin bertiup. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita bilang I can run as quick as the wind blows. Itu secara grammar salah gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan mau bilang as quick as bisa, Sir. Bisa. Contohnya adalah mobil itu sama cepatnya dengan mobil ini. Nah, itu kita bahasa Inggrisnya that car is as fast as this car. Nah, is kan nggak punya arti, teman-teman. Predikat is kan nggak punya arti. Artinya fast di sini, cepat di sini dia, atau quick ya, saya ganti quick aja biar kelihatan bedanya. Nah, kenapa pakai quick? Kenapa pakai kata sifat? Karena is itu nggak punya arti. Kalau nggak punya arti nggak bisa dijelaskan. Artinya quick ini menjelaskan subjek. That. Yang mana? Sorry, that car. Maksud saya car-nya. That car gitu ya. Jadi mobil itu tuh sama cepatnya dengan mobil ini. Misalkan ada dua mobil. Porsche sama Lamborghini contohnya ya teman-teman. Nah, itu kita mau bilang itu mobilnya sama cepatnya dengan mobil yang ini. Seperti itu. Dapat ya, kalau dia menjelaskan kata benda, pakainya kata sifat. Kalau dia menjelaskan kata kerja, pakainya kata keterangan. Jadi tergantung makna. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah setelahnya as ini, kalau yang artinya sama, dia diikuti kata keterangan. Kalau nggak gitu, kata sifat. Seperti itu. Gimana teman-teman? Apakah dapat? Jadi tetap kembali ke materi kita ya. Jadi kata sifat fungsinya apa? Teman-teman masih ingat? Menjelaskan kata benda. Ya kan? Kata keterangan tidak bisa menjelaskan kata benda. Nah, umumnya kata keterangan itu menjelaskan kata kerja, teman-teman. Walaupun dia juga bisa menjelaskan kata sifat, kata keterangan yang lain itu bisa juga. Yang pasti bukan kata benda, karena kata benda itu dijelaskan oleh kata sifat. Seperti itu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Nah, saya harap teman-teman nanti sering-sering latihan. Nanti saya kirimkan linknya di setelah kelas sambil sama rekaman kelasnya. Terima kasih teman-teman for today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you guys.